Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hari ini aku mau ajak kalian liburan ke Malaysia, tapi lewat makanan ya teman-teman. Jadi hari ini aku mau masak ayam kandar. Nah, ini sajian spesial ala negeri jiran Malaysia yang khas dengan bumbu rempah yang kuat, terutama di bumbu karinya. Terkenal juga di Indonesia ya teman-teman. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja memasak. Sebelum mulai masak, aku mau petik dulu daun kari yang ada di belakang rumah. Ya, petik aja 3-4 helai seperti ini. Lanjut ya, untuk bahan-bahannya di sini aku pakai 1 ekor ayam ukuran besar. Ini aku potong jadi 10 bagian atau potong sesuai selera kalian ya teman-teman. Nah, ini ayamnya sudah aku cuci bersih dan sudah aku perasin dengan air jeruk nipis supaya tidak amis. Lanjut untuk bumbu halusnya, biar agak merah aku tambahin 5 buah cabai keriting. Tambahkan 3-5 lembar daun jeruk, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 cm jahe, 1 jempol kunyit. Nah, ini daun kari yang tadi. Kalau nggak punya daun kari, ini bisa di skip ya teman-teman, tapi lebih enak kalau dipakai. Nah, ini bubuk yang paling penting di sini aku pakai garam masala, kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Nah, garam masala ini nggak asin ya teman-teman. Jadi dia ini sebenarnya bumbu rempah. Biasa isinya itu ada lada, jinten, cengkeh, dan bumbu rempah aromatik lain yang wangi-wangi ya teman-teman. Nah, untuk dapatkannya aku belinya di toko oren, linknya aku akan tulis di kolom deskripsi. Terus kalau nggak punya garam masala bisa diganti dengan bahan yang berikut ini. Dan biar aromanya makin kuat, aku tambahkan 1 sendok teh bubuk kari. Nah, ini banyak banget dijual di pasar tradisional. Nah, sebenarnya di garam masalanya ini juga sudah ada kandungan bubuk kari, cuman biar aromanya lebih kuat, aku tambahkan 1 sendok teh lagi ya. Seasoningnya ada setengah sendok makan garam, 1 sendok teh penyedap, 1 sendok teh lada, dan setengah sendok teh gula pasir. Terus ada 50 ml air, 1 butir telur. Nah, ayam kandar itu terkenal warna merah, jadi di sini aku pakai tambahan pewarna makanan. Tepungnya aku pakai tepung beras dan tepung maizena. Untuk resep lengkap kalian bisa baca di kolom deskripsi ya. Nah, pertama-tama bikin bumbu halus dulu. Ada cabai keriting, bawang merah, bawang putih, 1 jempol kunyit, 1 jempol jahe atau kurang lebih sekitar 3 cm, 5 lembar daun jeruknya, ini batang tengahnya dibuang. Terus tambahkan sedikit air dan ini di blender sampai halus. Nah, setelah bumbu halus, pindahkan ke wadah. Tambahkan seasoning, garam, penyedap, gula, dan lada bubuk. Tambahkan 1 sendok teh bubuk kari dan 1 sendok makan garam masala. Tambahkan 1 butir telur ayam. Nah, aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, karena ayam kandar itu terkenal warnanya merah, di sini aku tambahkan pewarna kurang lebih sekitar setengah sendok makan. Nah, kalau untuk dijual tuh biasanya pewarnanya lebih banyak ya teman-teman, jadi merah banget. Nah, karena ini untuk makan sendiri, jadi aku pakai warna sedikit aja. Nah, karena warnanya nggak terlalu penting, yang penting rasanya ya teman-teman. Lalu tambahkan 7 sendok makan tepung beras dan 2 sendok makan tepung maizena. Nah, lalu aduk lagi semua bahan ini sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah semuanya tercampur rata, tinggal masukin aja ayamnya. Aduk lagi sampai ayam tercampur rata. Nah, setelah bumbunya merata, ini didiamkan minimal 1 jaman biar bumbunya meresap. Nah, kalau untuk stok di frozen, nah ini bisa disisihkan sebagian ya teman-teman seperti ini. Nah, jadi ini akan disimpan di frozen, jadi termarinasi ya teman-teman. Nah, jadi ini sebagian aku masak sekarang dan sebagian aku buat stok. Nah, ini bisa disimpan di freezer. Nah, ini tahan kurang lebih sekitar 1 mingguan. Nah, ini sisanya aku akan masak ya. Nah, tapi ini dimarinasi dulu kurang lebih minimal 1 jaman atau semalaman lebih enak. Nah, setelah dimarinasi minimal 1 jaman, tinggal digoreng aja dengan minyak panas yang agak banyak. Nah, digorengnya kurang lebih sekitar 15 menitan. Nah, ini apinya api sedang ya teman-teman. Yang penting minyaknya sudah panas.
Nah, ini digoreng sampai mateng sambil sesekali dibolak-balik ya biar matangnya merata. Nah, di pertengahan menggoreng, nah ini kondisi ayam masih setengah mateng. Barulah masukkan daun kari ya kalau ada. Nah, ini digoreng bersamaan dengan ayamnya. Nah, ini lanjut goreng sampai ayamnya benar-benar mateng dan daun karinya kering ya teman-teman. Nah, sekali lagi kalau nggak ada daun kari boleh di skip, tapi kalau pakai itu lebih enak, lebih aromatik dan rasanya juga lebih khas ya. Nah, kalau sudah matang dan kuning kecoklatan tinggal angkat dan tiriskan. Nah, ini tiriskan bersamaan dengan daun karinya. Nah, makan ayam goreng kalau nggak pakai sambal nggak enak. Kali ini aku bikin sambal korek, sambalnya khas orang Indonesia. Ada 5 siung bawang putih, 5 buah cabai keriting, 20-25 rawit. Nah, dicopper sampai setengah halus ya teman-teman. Nah, jadi masih kasar-kasar seperti ini teksturnya. Pindahkan ke wadah. Tambahkan sening 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh kaldu ayam atau penyedap ya. Terus siram dengan setengah cangkir minyak panas. Nah, aduk-aduk sampai rata. Nah, seperti ini. Nah, yaudah deh. Ini sambal koreknya sudah jadi, sudah siap disajikan. Ini dia ayam kandar khas Malaysia yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Ternyata bikinnya gampang kan? Walaupun bisa beli, tapi kalau buat sendiri tuh ada kepuasan tersendiri dan bahannya lebih aman. Nah, ini kalian bisa lihat nih matangnya sampai ke dalam dan aromanya itu loh, aroma rempahnya itu bener-bener sedep banget. Nah, makan gini aja pakai nasi anget, udahlah diuak-uak di nasi. Nih kalian kalau lihat, ini matangnya sampai dalam dan bumbunya ini meresap sampai ke dalam. Jadi dalam-dalamnya ini pun wangi rempah ya teman-teman. Nah, menu satu ini juga bisa dijadikan untuk ide sajian acara keluarga, acara arisan ataupun untuk ide jualan. Nah, mumpung belum banyak yang jual ayam kandar nih di Indonesia, bisa jadiin untuk ide jualan ya teman-teman. Dan ini juga buatnya praktis, bisa di stok di freezer. Jadi nggak perlu repot lagi, kalau mau masak tinggal dikeluarkan aja di suhu ruang dan tinggal digoreng. Nah, karena aku mau menikmati jam makan siangku, aku sudahi dulu videoku hari ini. Sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.